Jalan cuma bisa boleh. Kenapa ini? Coba ya, oke. Halo. Udah separuh ya yang join 30-an. Gimana kita mulai saja ya? Biar sambil yang lainnya sambil jalan nunggu yang join di. Nanti mungkin untuk materi saya tidak banyak, jadi kita banyak diskusi di soal-soal saja kerjakan, kita bahas nanti satu persatu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang jam 1, gak tahu kalau di tempatnya Bapak Ibu masing-masing mungkin ada yang sudah sore mungkin ya. Kalau dari kelas Nusantara. Oke, baik, untuk pertemuan di mata kuliah keperawatan jiwa hari ini kalau nggak salah saya di pertemuan kedua ya. Bapak Ibu sudah pernah dapat ya di pertemuan 1 dengan siapa dosen dari keperawatan jiwanya? Halo? Sudah pernah ya diajarkan ya mata kuliah keperawatan jiwa yang di pertemuan 1 Bu Fajar, Bu Lingga atau Bu Biba? Halo, saya ingin klarifikasi dulu ini biar nanti materinya. Oh, Bu Fajar sudah ya, baik, berarti sudah benar ya saya di pertemuan kedua ya hari ini. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Jadi
Nanti untuk kompetensi Bapak Ibu ya, ketika lulus nurse ya diharapkan di mata kuliah keperawatan jiwa ini Bapak Ibu wajib harus sudah bisa menguasai kurang lebih ada 20 diagnosa ya, sekitar 20-an diagnosa keperawatan jiwa. Nah, 20 diagnosa keperawatan jiwa itu terbagi menjadi 3 kelompok ya nanti Bapak Ibu. Jadi yang di kelompok pertama ada kelompok diagnosa gangguan jiwa berat. Nah, nanti yang kemarin mungkin harusnya sudah disampaikan oleh Bu Fajar ya. Di pertemuan pertama biasanya ada proses keperawatan dan ada 7 ya asuhan diagnosa keperawatan jiwa yang di kelompok gangguan jiwa berat mulai dari harga diri rendah yang kronis ya, kemudian ada harga diri rendah kronis, isolasi sosial, defisit perawatan diri, kemudian ada gangguan persepsi sensori halusinasi ya, kemudian ada gangguan proses pikir waham, ada resiko perilaku kekerasan, dan ada resiko bunuh diri. Nah, ini kemarin sudah diberikan ya dari Bu Fajar mungkin ya di pertemuan pertama, benar? Halo, Bapak Ibu masih ingat tidak? Atau sudah lupa materi di pertemuan pertama? Halo, mana suaranya? Kok nggak ada yang bersuara ini? Iya benar ya, saya enggak benar ya karena saya hari ini di pertemuan kedua biasanya kita masuknya pada materi di kelompok kedua ya, ada kelompok diagnosa asuhan keperawatan pada kelompok psikososial ya. Nah ini nanti ada 5 Bapak Ibu ya, ada ansietas, ada HDR yang situasional, ada keputusasaan, ada gangguan citra tubuh, dan ada berduka disfungsional. Nah, ini 5 diagnosa pada kelompok diagnosa psikososial. Nah, di kelompok ketiga ada pada kelompok diagnosa sehat ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di kelompok diagnosa sehat ini ada 8 diagnosa asuhan keperawatan pada ibu hamil, bayi ya, sampai lansia itu tidak kita berikan. Karena di sini di kelas khusus ini biasanya memang kita sudah pilihkan materi-materi yang banyak keluar di soal-soal hukum dan yang banyak memang ada di kelompok diagnosa yang gangguan dan psikososial ya. Jadi itu yang wajib Bapak Ibu kuasai nanti mulai dari pengkajian ya, data fokusnya di masing-masing diagnosa sampai di tahapan yang evaluasi. Ya, biasanya itu yang kita berikan. Nanti di pertemuan ketiga biasanya ada CMHN. Nah, community mental health nursing atau pelayanan kesehatan jiwa di komunitas itu biasanya memang masuk semua diagnosa ini ya. Oke, itu mungkin sedikit yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu ya. Jadi kompetensi yang ada di mata kuliah keperawatan jiwa ini. Karena kalau di kelas khusus kan tidak seperti di reguler ya. Jadi hanya ada 1 mata kuliah keperawatan jiwa. Itu digabung antara harusnya kan 2 mata kuliah ya. Ada kalau dulu ada keperawatan jiwa 1 dan keperawatan jiwa 2 kalau di reguler ya, karena di kelas khusus hanya dapat 1 mata kuliah keperawatan psikiatri, jadi antara materi 1 dan 2 itu digabung ya. Itu. Nah, sekarang kita baru masuk di materi hari ini ya. Saya akan sedikit menjelaskan ya materi pada asuhan keperawatan jiwa di kelompok diagnosa psikososial. Nah, biasanya diagnosa psikososial ini akan muncul pada kasus-kasus yang dengan penyakit fisik ya. Sebentar. Ini kok ada yang presentasi ya? Oke. PPT saya terlihat ya Bapak Ibu? Yang saya share, mohon maaf. Nggak kelihatan Bu, dihalangi yang ada screen broadcast ya. Wah iya. Ini siapa ya Pak Mukti Sri Haryani ini siapa nggih? Bisa ditutup karena saya nggak bisa share screen. Halo? Ini Ibu atau Bapak ya? Mukti Sri Haryani soalnya yang share screen. Halo? Sebentar.
Saya coba. Halo, Bu Mukti Haryani ya. Bisa stop sharing ya? Karena saya ndak bisa ini. Kalau Bu Mukti atau Bapak ini ya. Halo, ada ini? Bu Mukti atau Bapak ya ini? Mohon bantuannya ya teman-teman mungkin yang satu kelas. Bisa ditutup ya share screen-nya karena saya nggak bisa share screen ini. Ini memang kalau di Google Meet bisa share screen semua ya. Kalau beda dengan Zoom, kalau Zoom hanya hostnya yang bisa, kalau Google Meet, nah ini oke, baik. Saya coba share screen lagi. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Share screen dari saya terlihat? Belum terlihat, Bu. Ini harusnya sudah masih loading ya. Sudah terlihat? Belum. Belum ya? Belum. Sebentar, harusnya sudah ini ya. Kok Sudah kelihatan, Bu? apa sih? Sudah? Oke, baik. Sudah ya. Kayaknya loading ini ya sinyalnya ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi diagnosa psikososial ini biasanya muncul pada kasus-kasus dengan misalkan penyakit fisik yang menahun seperti stroke ya, diabetes mellitus atau penyakit-penyakit paliatif ya, misalkan kanker, HIV. Nah, itu pasti ada masalah diagnosa psikososial yang muncul ya. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini yang di rumah sakit ya, di rumah sakit yang dirawat itu mungkin hanya sebatas keluhan-keluhan fisiknya saja ya. Nah, memang nah, kenapa ini perlu kita pelajari juga. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu merawat yang misalkan di ruang KMB, ruang di kritis dan lain sebagainya, mungkin kan lebih banyak di masalah fisiknya. Nah, padahal ketika pasien, karena saya juga pengalaman merawat juga nih pasien-pasien dengan penyakit fisik itu pasti ada masalah diagnosa psikososialnya yang muncul, entah itu ansietas ya, gangguan citra tubuh, misalkan kalau pada kasus-kasus yang dia stroke ya, ada kelemahan di salah satu sisi tubuhnya. Nah, itu bisa jadi muncul masalah psikososial yang itu jarang sekali kita berikan intervensi. Padahal hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi kasus gangguan jiwa berat ini dia tidak akan muncul serta-merta ya. Ketika ada masalah satu kali langsung muncul tanda gejala ya. Jadi ada yang namanya fase prodromal ya. Fase prodromal ini adalah fase di mana terkumpulnya masalah-masalah yang itu tidak terselesaikan ya di suatu individu. Maka ketika misalkan masalah itu sudah menumpuk ya lama, nah itu ketika misalkan ada faktor pencetus satu saja, ketika itu sudah menumpuk maka bisa jadi muncul tanda gejala gangguan jiwa berat ya. Jadi yang sekarang kita banyak gadangkan ya, memang pelayanan kesehatan jiwa itu bukan lagi lebih banyak di rumah sakit jiwa, tapi justru di komunitas itu yang paling banyak kita berikan, karena tidak harapannya pasien ini tidak sampai ke rumah sakit jiwa, jadi bisa kita rawat di komunitas ataupun di pelayanan kesehatan yang umum ya. Nah, harapannya di kasus-kasus diagnosa psikososial ini dia biasanya kalau di konsepnya CMHN ya, intervensinya akan lebih banyak ke arah screening ya, deteksi dini dan early treatment. Jadi segera di intervensi ya, supaya tidak berkembang menjadi kasus gangguan jiwa berat ya. Ya, tujuannya di sini memang untuk membantu individu di dalam menangani masalah psikososial dan meningkatkan kesehatan mental ya individu itu sendiri. Oke, kemudian mungkin ini definisi ya. Kalau
saya mungkin nanti langsung ke ini saja ya, ke kasus-kasusnya. Nah, ini untuk tujuannya ya, di dalam kita memberikan asuhan keperawatan jiwa psikososial ini yang pertama pasti ya untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial. Harapannya individu yang dia mengalami masalah psikososial itu segera tertangani dan selesai. Jadi tidak sampai menumpuk di fase prodorma tadi sampai dia muncul gangguan jiwa beratnya. Kemudian yang kedua mengurangi gejala itu pasti, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Pada misalkan kasus-kasus yang terminal ya, kasus-kasus dengan penyakit yang menahun itu justru yang banyak biasanya sering muncul ya masalah psikososial. Oke, kemudian saya langsung saja ke, ini untuk strategi pengelolaan ada 3 ya. Jadi ada psikoterapi yang biasanya kita masuk di sini ya. Tindakan mandiri kita sebagai perawat ya, SPTK itu masuknya di psikoterapi. Kemudian ada intervensi farmakologis ketika psikoterapi mungkin tidak bisa mengatasi masalahnya. Contohnya misalkan kasus-kasus dengan ansietas yang berat sampai ke panik ya. Kalau dia ansietasnya masih ringan sampai sedang, mungkin bisa diatasi dengan psikoterapi. Tapi kalau sudah ansietas berat itu kan dia lapang persepsinya sudah sangat menyempit ya, tidak bisa kita distraksi. Biasanya itu butuh obat-obat anti ansietas atau bahkan sampai yang ke panik gitu, pasti butuh pengobatan. Kemudian penata laksanaan lingkungan yang ketiga ini. Kemudian mungkin saya langsung di askepnya saja nggih Bapak Ibu. Nah ini. Nah, jadi ada 5 nanti yang kita bahas di sini. Mungkin saya akan lebih menekankan nanti ke ini ya, pengkajian data fokusnya ya Bapak Ibu, nanti biar tahu apa bedanya ya ketika kita menegakkan di masing-masing diagnosa berikut ini. Ada ansietas ya, ada HDR situasional, ada berduka disfungsional, gangguan citra tubuh, dan keputusasaan. Ini yang wajib nanti Bapak Ibu kuasai, dan memang banyak keluar di soal-soal hukum ya untuk kasus-kasus ini. Nah, kita mulai dari diagnosa pertama ya, ansietas. Ini kalau didefinisikan dari Stuart ya mengatakan ansietas ini merupakan pengalaman subjektif individu. Jadi kalau yang di sini dikatakan subjektif, bisa jadi tanda gejala dari masing-masing individu itu bisa berbeda. Ya Bapak Ibu, misalkan ketika cemas itu ada yang nafsu makannya menurun, atau bahkan ada yang nafsu makannya meningkat ketika cemas. Nah, ada yang seperti itu. Jadi cemasnya bisa jadi meningkatkan berat badan atau ada yang menurunkan berat badan ya. Kemudian tanpa objek yang spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang baru. Nah, contohnya ketika anak-anak kita mau masuk sekolah ya di tempat yang baru, ya itu bisa jadi cemas. Kemudian kalau kita misalkan berpindah pekerjaan ya, pekerjaan baru dengan lingkungan yang baru, itu bisa jadi menjadi stresor juga ya, pemicu kita untuk cemas. Nah, ini dari definisi nggih. Kemudian untuk tanda gejalanya. Nah, ini tanda subjektifnya, jadi ada ungkapan ya, pasien mengeluh sakit kepala, sulit tidur, ya lelah, merasa tidak berharga ini ya, merasa tidak bahagia, sedih, dan sering menangis ya, dan biasanya ada penurunan dari lapang persepsinya ya. Kemudian untuk data objektifnya, nah ini lebih banyak ke arah fisik ya Bapak Ibu. Ada peningkatan nadi, tekanan darah ya, nafsu makan menurun, diare atau bahkan konstipasi ya, gelisah ya, berkeringat ya, tremor. Nah, ini kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ketika kita cemas ya, nadi kita meningkat, tekanan darah naik. Nah, kira-kira kenapa? Mungkin ada yang tahu. Halo, kelas Nusantara, mana suaranya? Kira-kira kenapa?
Nah, nanti coba dibuka-buka kembali ya. Jadi ketika tubuh di patofisiologi ya, tubuh kita stres ya, cemas, ada stresor yang memicu untuk Mungkin, Bu. cemas. Iya, betul sekali, ada Hormon pengeluaran kortisol. hormon stres seperti kortisol. Nah, kortisol inilah yang dia bisa meningkatkan mulai dari nadi, tekanan darah, kalau di pencernaan bisa jadi diare atau bahkan konstipasi dan lain sebagainya ya. Oke, lawannya kortisol. Nah, ini intervensinya kita mengeluarkan endorfin di sini ya, di intervensinya. Jadi di sini di tahapan pertama kita identifikasi dulu ya penyebab ansietasnya apa. Kemudian baru kita ajari pasien untuk mengontrol cemasnya dengan cara relaksasi dulu. Nah, ketika tubuh kita rileks, tenang, otomatis hormon endorfin juga akan keluar dan itu adalah lawannya dari hormon kortisol tadi ya. Jadi ketika endorfin kita banyak keluar ya, itu bisa memperbaiki seluruh sistem tubuh tadi ya. Jadi bisa menurunkan nadi, tekanan darah bisa turun ya. Nah, ini ya ada teknik relaksasi fisik ini kita ajari relaksasi nafas dalam dulu yang dasar. Kemudian yang kedua dengan distraksi dialihkan. Sekarang banyak penelitian ya dari mahasiswa distraksinya misalkan dengan terapi musik atau terapi aromaterapi untuk ansietas ya. Nah, ini bisa dipakai juga sebenarnya. Biasanya yang sering cemas itu kan di ruang pre-op ya. Nah, ruang pre-op ini biasanya sering pasiennya cemas tiba-tiba naik tensinya. Nah, bisa diaplikasikan misalkan di ruang pre-op dikasih musik atau aromaterapi yang membuat pasiennya juga nyaman ya. Kemudian yang keempat ada hipnosis 5 jari. Hipnosis 5 jari ini bukan yang seperti hipnotis itu ya, tapi lebih ke relaksasi juga. Tapi dia lebih dalam nanti relaksasinya. Nanti silahkan mungkin bisa di searching ya. Di YouTube banyak ini ya untuk praktek dari hipnosis 5 jari. Baru yang terakhir dengan kegiatan spiritual. Ini menyesuaikan dengan agama ya masing-masing individu ya. Oke, lanjut. Kemudian diagnosa kedua ada harga diri rendah yang situasional ya. Jadi kemarin kalau Bu Fajar mungkin sudah menyampaikan ya harga diri rendah kronis. Nah, di sini adalah HDRS. Jadi HDRS ini masuk di kelompok psikososial. Bedanya apa? Ya dari rentang waktu munculnya tanda gejala saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau HDR kronis itu biasanya tanda gejalanya muncul lebih dari 3 bulan dan itu terus menetap. Tapi kalau yang HDRS dia tanda gejalanya muncul kurang dari 3 bulan, biasanya masih situasional, tidak terus menerus ya munculnya. Nah, ini ya sama ya. Jadi kalau HDRS ini dia data fokusnya untuk tanda gejalanya lebih ke konsep diri ya Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat konsep diri ada berapa? Halo, konsep diri ada berapa? Nah, ini evaluasi diri kita sendiri nih ya, harus tahu konsep diri kita bagaimana. Halo, kelas Nusantara, mana suaranya? Ada berapa? Ada? 5 ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Apa saja? Konsep diri ada? Iya, identitas diri dulu. Kemudian ada ideal diri, citra diri ya, peran diri sampai harga diri ya. Itu yang bermasalah ya. Berarti pada diagnosa HDRS ini data subjektifnya ya, ada ungkapan rasa ada intinya mengungkapkan dia mengkritik dirinya sendiri ya kalau HDRS ini. Kemudian data objektifnya, nah ini biasanya kelihatan tanda-tanda gejala negatif ya, arahnya ke gejala negatif kalau di gangguan jiwa beratnya.
Dia biasanya kontak matanya kurang ya, nada suaranya juga lemah. Nah, ini kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, karena tadi mungkin sedikit ada penyempitan lapang persepsi ya. Oke, kemudian untuk intervensinya, jadi karena tadi di konsep diri, maka di sini secara bertahap kita tingkatkan dari konsep diri pasiennya. Ini sama ya intervensinya dengan yang kasus diagnosa harga diri rendah kronis. Jadi di sini secara bertahap kita tingkatkan konsep diri pasiennya dengan cara pertama identifikasi dulu penyebab ya, tanda gejala dari HDRS. Kemudian, nah di sini ada identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki kliennya. Ini diusahakan memang di sini kita identifikasi sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti di akhir itu kita bisa afirmasi ke pasiennya bahwa dia masih punya banyak sekali kemampuan ya. Jadi untuk kemampuan ini tidak perlu yang susah-susah ya, jadi cukup yang dia bisa lakukan di rumah ya, misalkan memasak ya, membersihkan rumah ya, olahraga atau apapun yang sekiranya bisa dilakukan klien di rumah ya, baru dilatih satu persatu, nanti baru terakhir diafirmasikan pasien bahwa dia masih punya banyak sekali kemampuan ya. Oke, lanjut ya. Ini diagnosa kedua. Kemudian diagnosa ketiga ada berduka disfungsional ya. Jadi berduka disfungsional ini mungkin saya garis bawahi di definisinya dari Townsend ini ya. Jadi suatu respon terhadap kehilangan yang nyata maupun yang dirasakan, di mana individu tetap terfiksasi di dalam satu tahap proses berduka. Nah, masih ingat mungkin proses berduka itu ada berapa, Bapak Ibu? Halo? Ada 5 ya, Bu? Ada 5. Betul. Apa saja? Yang pertama ada tahapan denial dulu ya, kemudian ada anger ya, kemudian marah, yang ketiga bergaining, menawar, depresi, ada step penerimaan. Oke, baik. Alhamdulillah masih banyak yang hafal ya. Nah, jadi dikatakan dia berduka disfungsional itu ya ketika individu terfiksasi atau berhenti di salah satu tahap tadi ya, kecuali di acceptance. Harapannya kan memang seluruh dikatakan normal ya, kita ini bisa sampai di fase acceptance ya semuanya, tapi bisa jadi masing-masing individu ini berbeda. Ada yang berhenti di tahapan denial ya, ini memanjang tahapan denialnya. Ada yang berhenti di anger ya, ada yang di tahap regaining, ada bahkan itu depresi ya, itu yang diri diam itu lama biasanya. Bisa jual? Suaranya bocor ya, mohon maaf siapa ini. Saya bisukan dulu. Sudah, oke, sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Sebentar. Oke, untuk diagnosa berduka disfungsional ya, tanda gejalanya di sini jadi sesuai dengan dia pasien atau individu ini dia ada di tahapan yang mana. Kalau tahapan denial berarti masih ada penolakan ya. Itu tanda gejalanya. Kalau dia di fase yang anger, ya berarti ketika dia masih marah-marah ya, teriak-teriak, itu anger ya. Kemudian kalau di fase bergaining ya berarti ada tawar-menawar. Ini biasanya ada kalimat mengandai-andai ya dari individu, misalkan seandainya misalkan suami saya nggak keluar tadi, nggak mungkin kecelakaan dan meninggal. Nah itu bergaining. Kemudian kalau di tahapan depresi ya berarti ada rasa bersalah ya, ada perubahan kebiasaan makan, pola tidur ya, dia misalkan nafsu makan menurun ya, nggak mau makan ya. Nah ini di tahapan depresi ya. Oke, kemudian untuk intervensinya, kok nggak bisa? Oh, sebentar. Nah, intervensinya pada berduka disfungsional tadi,
Yang pertama pasti BHSP dulu ya, kemudian kita kenali peristiwa kehilangan yang dialami kliennya, kemudian kita pahami hubungan antara kehilangan dengan kondisi pasien saat itu, ya, baru kita identifikasi cara-cara mengatasi berduka tadi yang dialami klien dengan menggunakan faktor pendukung, misalkan ketika dia ditinggal suaminya ya, jadi dia masih punya orang tua, anak dan lain sebagainya yang bisa kita nanti afirmasikan ke pasien ya, bahwa dia masih banyak dan punya faktor pendukung selain orang yang meninggalkannya itu ya. Ini kemudian ini untuk berduka disfungsional. Lanjut ya, diagnosa berikutnya ada gangguan citra tubuh. Nah, jadi kalau gangguan citra tubuh ini dia ada masalah di salah satu komponen konsep diri tadi ya, Bapak Ibu. Tadi kan salah satu komponen konsep diri itu citra diri. Nah, itu yang bermasalah di citra dirinya. Jadi didefinisikan di sini dari Stewart, yaitu merupakan perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya yang diakibatkan oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh. Nah, ini contohnya sekarang kan lagi marak ya operasi plastik. Nah, operasi plastik sampai 10 kali, 20 kali. Nah, ini bisa jadi yang bermasalah adalah gangguan citra tubuhnya karena dia merasa tidak puas dari hasil operasi. Misalkan operasi yang pertama, kedua, ketiga sampai dia beberapa kali melakukan operasi ya. Oke, ini kemudian tanda gejalanya ya, ini data subjektifnya ada ungkapan perasaan adanya perubahan pandangan tentang tubuhnya yang sakit ya, kemudian merasa tidak puas dengan hasil operasi, misalkan dia tadi ya operasi plastik dia nggak puas, atau yang biasanya yang banyak ya kasus DM yang dia harus diamputasi, itu bisa jadi muncul gangguan citra tubuh juga ya. Kemudian pasien merasa asing, mungkin dengan bagian tubuhnya yang hilang, misalnya kanker payudara itu juga biasanya yang diangkat, ya, itu ada muncul masalah gangguan citra diri ini. Kemudian untuk DO-nya di sini ada perubahan dan hilangnya anggota tubuh ya dari data objektifnya dari observasi, kemudian menyembunyikan atau memamerkan bagian tubuh yang terganggu. Nah, ini respon individu juga berbeda. Kebanyakan memang mereka menyembunyikan, jadi tidak mau melihat anggota tubuhnya yang sakit ya, kemudian menolak melihat atau menyentuh, dan aktivitas sosial menurun. Jadi pasti ada ya penurunan produktivitas ya. Kemudian untuk tindakan keperawatannya, jadi di sini yang pertama lebih spesifik dari yang HDRS tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusikan persepsi kliennya tentang citra tubuhnya sebelum dia sakit ya, dan saat ini ketika dia sudah sakit ya. Kemudian setelah itu kita motivasi klien untuk melihat bagian tubuh yang hilang secara bertahap ya, sedikit demi sedikit ya, melihat anggota tubuhnya yang sudah sakit misalkan ya. Baru kemudian kita bantu klien untuk mengobservasi bagian tubuhnya yang masih sehat, yang itu kita bisa afirmasi positifkan juga ke pasien, bahwa misalkan dia yang diamputasi kaki sebelah kanan, nah dia masih punya kaki sebelah kiri, masih punya tangan yang masih sehat yang dia gunakan. Nah, itu yang bisa kita afirmasikan untuk menguatkan si pasien. Nah, di sini afirmasi positifnya kalau secara konsep ya, ini harus minimal 3 kali, tapi bisa lebih ya, karena untuk menguatkan atau memberikan motivasi ke klien tadi ya. Oke, kemudian diagnosa terakhir ini ya, ada keputusasaan. Jadi keputusasaan ini adalah kondisi subjektif yang ditandai dengan individu memandang hanya ada sedikit
atau bahkan tidak ada alternatif atau pilihan pribadi dan dia tidak mampu memobilisasi energi. Nah, ini contohnya biasanya pada kasus-kasus misalkan ya HIV, kemudian penyakit-penyakit paliatif, kanker dan lain sebagainya. Nah, ketika individu mengalami keputusasaan ini ya, maka intervensi kita pun untuk mengatasi masalah penyakit fisiknya itu juga pasti akan susah karena biasanya individu sudah tidak mau lagi melakukan pengobatan kalau dia sudah merasa putus asa karena dia merasa sudah ini ya tidak, misalkan dia terdiagnosa kanker pertama ya, dia sudah putus asa dulu, dia tidak mau berobat dan lain sebagainya, itu dampaknya pasti akan lebih jelek ya. Nah itu. Kemudian tanda gejalanya di sini kliennya ada penurunan afek emosinya ya, selera makan atau nafsu makan juga menurun ya. Kemudian ada penurunan verbalisasi, kurang inisiatif, biasanya pasien tidak bisa mengambil keputusan juga ya. Kemudian ada gangguan pola tidur ya. Kemudian ada isyarat secara verbal ya, data subjektifnya. Misalkan klien merasa putus asa, saya nggak akan bisa hidup lama. Nah, ini biasanya. Oke, kemudian untuk intervensinya, yang pertama kita observasi dulu ini ya, afek emosinya, nutrisi ini juga penting ya. Kemudian, nah kaji kebutuhan spiritual ini penting, jadi bukan hanya berkaitan dengan agama ya Bapak Ibu, spiritual itu, tapi lebih ke bagaimana kepercayaan pasien terhadap penyakitnya. Apakah dia merasa dia masih bisa sehat atau tidak. Nah, itu yang paling penting karena kalau di sisi spiritualitas ini pasiennya sudah negatif, maka kita beri intervensi apapun juga pasti akan susah ya. Karena misalkan pada pasien HIV dia merasa dirinya hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, dia tidak mau berobat, akhirnya itu akan lebih mempercepat dia untuk meninggal. Nah, di sini yang lebih kita kuatkan, kita berikan motivasi adalah di sisi spiritualnya adalah kita yakinkan ke pasien bahwa dia bisa hidup lebih lama ketika dia melakukan pengobatan. Ya, di situ yang kita kuatkan. Kemudian intervensi mandiri kita ya, dukung partisipasi aktif dalam aktivitas kelompok. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi di kasus-kasus dengan masalah psikososial ini, apalagi mungkin di suatu penyakit yang khusus ya seperti kanker, HIV, itu memang perlu ada dibentuk suatu self help group ya, mungkin kalau di keperawatan jiwa. Jadi ada suatu komunitas di mana yang mewadahi ya, yang sesama pasien. Misalkan kalau HIV mungkin sudah banyak ya, di Kediri sudah ada kelompok dukungan sebaya, itu pasien-pasien HIV yang rutin berkumpul untuk saling memberikan motivasi ya. Jadi ketika individu itu diberikan motivasi oleh seseorang yang dia memang punya masalah yang sama, itu akan lebih mudah masuknya daripada kita yang mungkin tidak pernah merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi itu sangat perlu sekali karena beberapa kali ya saya ketemu pasien, misalkan pasien kanker itu ya, karena dia sudah biasanya dia terdiagnosa pertama kali itu pasti down dulu, tapi ketika dia mengikuti program pengobatan ya, karena kebetulan keluarga saya ada juga yang dia kanker payudara. Ketika dia mengikuti pengobatan dan sering bertemu dengan orang-orang yang dengan kasus yang sama, itu justru yang memberikan motivasi dia untuk terus melakukan pengobatan ya. Berbeda sekali dengan individu yang spiritualitasnya dia ke arah negatif ya, dia merasa sudah tidak bisa sembuh. Nah, itu akan lebih sulit kita berikan pengobatan ya. Jadi sangat penting sekali dukungan sebaya ini. Kalau dia curhat, cerita tanda gejalanya pada orang yang sama-sama mengalami masalah yang sama, itu bisa jadi ada solusi dari sesama temannya yang mengalami masalah yang sama ya. Oke, kemudian sudah selesai ya materinya. Oke, sekarang kita mungkin ke kasusnya ya Bapak Ibu.
Saya buka dulu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Untuk materinya, pasti nggak ada ya. Saya kalau gitu ke ini aja kasusnya ya. Saya buka dulu. Oke, ini sebentar. Saya share screen untuk soalnya nggih. Nah, oke, sudah kelihatan soalnya, Bapak Ibu silakan dibaca satu persatu ya. Nggak ada, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Masih proses mungkin, ditunggu dulu ya. Oh belum ya, sebentar ini kok loadingnya lama apa karena sinyal saya ya? Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Oh sudah. Nah, Tapi ini buram ya, Bu. Buram masih. iya sebentar. Mungkin Nah, sudah, masih proses ini kayaknya. Oke. Nah sudah nggih kelihatan? Baik, silakan mungkin yang mau baca nomor 1. Saya, Bu. Monggo, siapa? Silakan. Saya enggak nunjuk aja nanti. Perempuan. Ya, seorang Namanya perempuan siapa? usia 40. Ya, perkenalkan nama saya Eni dari Madiun, Bu. Bu Eni. Oh, Mbak Eni dari Madiun. Monggo, Mbak Oke. Eni. Sambil saya kenalan ya, satu-satu. Oke. Monggo, Mbak Eni. Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sering mual dan tidak nafsu makan. Pasien mengatakan sulit tidur malam dan sering lelah. Pasien tinggal sendiri dan merasa anaknya tidak ada yang perhatian dengannya. Tekanan darahnya 150/90, nadinya 90. Pasien terlihat gelisah. Apakah diagnosis keperawatan kasus tersebut? Jawabannya A, ansietas. Iya, ansietas ya, dari kalimat yang mana, Mbak Eni? Tinggal sendiri, merasa anaknya tidak ada yang perhatian dengannya. Ya. Terus ditambah ini ya, tekanan darahnya meningkat, nadi juga meningkat. Oke, pasien terlihat gelisah. Sekali ansietas ya. Baik, terima kasih Mbak Eni. Mungkin bisa menunjuk temannya yang baca lagi soal kedua, silakan. Bunita, Bu. Siapa? Bunita, mana ini Bunita? Ketua kelas. Oh, ketua kelasnya. Mana ini Bunita? Selamat siang, Bu. Iya, silakan siang Bunita. Izin saya dengan Nita, Ibu. Saya dari Jayapura, Bu. Dari Jayapura, Papua ya? Iya, benar, Bu. Wah, luar biasa ini, jauh sekali. Jam berapa di situ, Bunita? Di sini udah 3:30 lewat, Bu. Sore ya? Ya, baik. Iya. Monggo, bisa dibaca, Bunita? Baik, Bu. Seorang perempuan berusia 46 tahun mengalami depresi berat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Dari hasil pengkajian saat ini, pasien mengeluh sering terjaga di malam hari ketika tidur, sulit memulai tidur, pasien terlihat kontak mata kurang dan tidak fokus serta gelisah. Apakah tujuan intervensi keperawatan sesuai dengan kasus di atas? Ya, ini diagnosanya apa dulu ini, Bu Nita? Kalau ada pertanyaan tujuan intervensi ya, itu kita cari diagnosanya dulu biar mudah nanti. Kira-kira apa? Ansietas ya, Bu? Ansietas. Ansietas, betul sekali. Pasien mengeluh sering terjaga, sulit tidur ya, kontak matanya kurang. Berarti tujuan intervensinya untuk menurunkan tingkat kecemasan. Betul sekali, Bu Nita. Terima kasih. Lanjut, mungkin bisa menunjuk temannya lagi yang lain. Izin Bapak Asif. Bapak Asif. Asif ya. Silakan Pak Asif, monggo. Asif atau Muhammad?
Oh ini Pak Asif ini ada. Silakan Pak Asif. Ya, Pak Asif, perkenalkan Bu. halo. Nggih. Halo ya, Dari mana Pak dari Asif? Ponorogo. Ponorogo. Nggih, monggo Pak Asif. Seorang perempuan usia 40 tahun menderita stroke sudah 4 tahun. Klien mengalami hemiparese anggota tubuh sebelah kanan. Klien selalu menutupi bagian tubuhnya yang lumpuh. Klien merasa sedih karena tidak bisa berjalan normal dan aktivitas sosialnya menurun sejak sakit. Apakah dirinya perawatan pada kasus tersebut? Iya, apa ini Pak? Jawabannya kira-kira diagnosanya apa? Gangguan Klien citra selalu, betul sekali, gangguan citra tubuh. Dari kalimat ini ya, klien selalu menutupi bagian tubuhnya yang lumpuh. Ya, ini ciri khasnya untuk gangguan citra tubuh ya. Oke, lanjut Pak Asif, mungkin bisa menunjuk teman yang lainnya. Bapak Priyono, Bu. Pak Priyono, mana ini Pak Priyono? Silahkan Pak Priyono, ada? Halo? Halo Pak Priyono? Mana? Ada suaranya? Oh, ada. Oke. Monggo Pak Priyono. Ditunjuk Pak Asif tadi. Seorang perempuan usia 19 tahun merasa sedih karena tidak lolos dalam seleksi masuk perguruan tinggi yang diinginkannya. Klien termasuk merasa hal ini dikarenakan kesalahan orang tuanya yang tidak mau mengantarkan saat tes ujian masuk. Apakah jenis mekanisme coping yang dilakukan oleh klien tersebut? Nggih, apa ini Kak? Ini dia menyalahkan orang lain ya atas kesalahannya. Nah, berarti dia masuknya di mekanisme coping yang mana Pak kira-kira? Masih ingat mungkin Pak Priyono? Apa? Proyeksi ya. Nah, oke. Jadi proyeksi itu biasanya menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ini biasanya kebalikannya dari introyeksi. Kalau introyeksi dia menyalahkan dirinya sendiri. Contohnya nanti jatuhnya dia bisa ke harga diri rendah ya. Kalau rasionalisasi ini yang mencari pembenaran atas kesalahannya ya. Kalau regresi ini ketika ada masalah perilakunya bisa jadi seperti dia kembali ke ini tahap tumbuh kembang sebelumnya. Misalkan ketika dia sudah dewasa ya, ketika ada masalah tiba-tiba perilakunya seperti anak-anak, itu regresi. Kalau kompensasi mencari pelampiasan dengan sesuatu yang ada di sekitarnya ya, dilampiaskan. Oke, terima kasih Pak Priyono. Lanjut Pak, bisa menunjuk temannya yang lainnya. Silahkan, bisa menunjuk temannya lagi yang lain Pak. Mas Ridwan. Mas Ridwan ada? Ya, Oke. Ada Mas Ridwan, monggo. Halo. Ridwan dari Madiun. Oh iya, Mas Ridwan dari mana? Oh, di jalan. Wah, ini kayaknya bahaya ini kalau baca. Sedang nyetir ya Mas Ridwan? Ya udah yang lainnya dulu. Oh bisa. Atau menepi dulu Mas Ridwan. Ini bahaya ini kalau nyetir sambil baca Seorang ini. perempuan usia 25 tahun baru saja mengalami abortus anak pertamanya. Pasien merasa anaknya masih hidup dan tidak mau berpisah dengan anaknya. Apakah tahap kehilangan yang terjadi pada pasien denial, Bu? Iya, dia merasa anaknya masih hidup dan tidak mau berpisah, berarti dia masih di fase penolakan denial ya. Oke, sudah benar Mas Ridwan. Lanjut Mas Ridwan, mungkin bisa menunjuk yang lainnya. Siapa? Mbak Sinta. Mbak Sita, ganti Mbak Sita, ibu-ibu ini silahkan. Mana ini Mbak Sita? Halo, mana ini Mbak Sita ada? Halo, selamat siang Ibu. Oh iya siang, monggo Mbak Sita. Dari mana ini Mbak Sita? Dari Madiun. Oh Madiun, ya Madiun juga ini ya. Silakan Mbak Sinta. Tuan A usia 29 tahun. Bentar Bu, hilang.
kehilangan istrinya. Saat melahirkan, klien merasa sangat sedih dan terpukul. Kemudian klien mengatakan seandainya dia tidak terlambat membawa ke rumah sakit, mungkin akan berbeda kejadiannya. Dia juga meminta pada Tuhan agar memberikan kesempatan satu kali lagi agar istrinya bisa hidup kembali, dan dia berjanji akan menjadi suami yang baik. Apakah fase berduka yang dialami oleh Tuan A saat ini? Iya, Depresi kira-kira mungkin. apa ini? Tawar-menawar ya, bergaining. Sinta? bergaining. Begini dari kalimat yang mana? Ini ya, Seandainya klien tidak terlambat, mengatakan seandainya terlambat membawa ke rumah sakit, nah pasti ada kata mengandai-andai ya kalau itu. mengandai-andai. Oke, baik, terima kasih Mbak Sinta. Bisa lanjut? Soal berikutnya bisa nunjuk temannya Mbak Sinta. Siapa yang mau ditunjuk? Siapa? Mbak Rita ya, Mbak Rita. Mbak Rita, ada Mbak Rita? Silahkan. Halo, ada Mbak Rita? Mana Mbak Rita, ada nggak? Atau yang lainnya dulu, mungkin sedang pelayanan atau ini ya? Yang lainnya dulu Mbak Sinta. Mbak Leni. Mbak Leni, ada nggak Mbak Leni? Oh ada nih Bu Leni. Monggo dibuka dulu suaranya Bu Leni. Orang monggo Bu Leni. 2 tahun karena terlambat pulang, ia ditegur ibunya di depan teman prianya. Selanjutnya ia mengurung diri di kamar. Melihat hal tersebut, ayahnya meminta keluar kamar dengan sabar, tetapi ibunya tetap memarahinya. Setelah 3 hari, ia keluar kamar dengan perubahan perilaku. Ia tidak bicara dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan tidak masuk kuliah. Apakah prioritas tindakan perawatan pada kasus tersebut? Mengidentifikasi penyebab dan tanda gejala yang muncul. Betul sekali. Ini diagnosanya apa Bu Leni kira-kira? Pasien ini diagnosanya? Ia tidak bicara, ya, tidak mau keluar kamar, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa kira-kira? Harga diri rendah ya. HDR. Makanya pertama kita identifikasi penyebab dan tanda gejalanya dulu. Baik. Sudah benar Bu Leni. Terima kasih. Lanjut mungkin bisa menunjuk temannya yang lain. Korban berikutnya. Siapa? Lopenia. Lopenia, ya. Lopenia. Inge Bu. Ada Mbak Lopenia. Oh ada. Silakan. Seorang perempuan usia 50 tahun, pasien pre-op kista ovari, mengeluh mual dan berdebar-debar. Pasien sering bertanya tentang tindakan operasi yang akan dilakukan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan berkeringat dingin, tangan tremor halus, nadi 140 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, tekanan darah 160 per 90. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat? C Bu, berikan ini nafas dalam. Diagnosanya apa ini Mbak Lopenia? Ansietas Bu. Ansietas ya. Jadi kita pertama ajarkan relaksasi teknik nafas dalam dulu ya. Oke, sudah benar ya. Lanjut, mungkin Mbak Lopenia bisa menunjuk yang lainnya lagi. Henratna Bu. Siapa? Henratna Bu. Henratna. Henratna bapak atau ibu ini? Ibu Bu. Oh ibu, Ibu Hendratna, mana ini suaranya? Ada? Ibu Hendratna ada? Atau masih pelayanan mungkin? Ya, yang lainnya dulu Mbak Lovenia, bisa tunjuk yang lain lagi. Silakan, halo, atau saya tunjuk ini. Halo, silakan. Siapa yang sudah siap aja, silakan.
yang mau baca? Ini soal terakhir ya kayaknya ya. Siapa? Anak, ada anak Bu. Mbak Ana, mana ini? Mbak Ana ada? Mbak Ana? Ana mana ya? Ana Depia ini ya? Ana Depia. Ada? Halo Mbak Ana? Nggak ada juga ya? Ada Bu. Oh ada. Oh ada. Silakan Mbak Ana. Seorang laki-laki usia 19 tahun duduk di sebuah taman kota dengan ekspresi wajah murung, pandangan kosong dan mata sembab setelah menangis. Menurut pasien, dia habis diputus oleh pacarnya. Dia mengatakan putus asa dan tidak sanggup menjalani hidup selanjutnya. Dia mengeluh nyeri dada, sesak, pusing, dan ditemukan puluhan puntung rokok yang telah dihisap. Apakah tujuan jangka pendek ditentukan dalam medis pasien? Iya, apa ini kira-kira? Klien terlindung dari bahaya fisik, Bu. Iya, betul sekali. Ini diagnosanya apa kira-kira? Di situ Berduka di sudah ada. Bukan, ini sudah ke arah yang gangguan jiwa berat ini kayaknya ya. Juga ada resiko bunuh diri karena di situ sudah melakukan ada nyeri dada, sesak, pusing ya, dan ditemukan puluhan puntung rokok yang telah dihisap. Itu arahnya ke resiko bunuh diri ya. Makanya intervensi pertamanya adalah kita melindungi pasiennya dulu dari bahaya fisik ya. Oke, lanjut ya soal terakhir ini. Nah, silakan Mbak siapa tadi? Mbak Ana bisa menunjuk yang lainnya lagi? Sri Normawati, Bu. Sri Normawati, mana ini Bu Sri? Halo, ada Bu Sri? Ada nggak ini Bu Sri Normawati? Mana suaranya? Saya Bu. Oh, ini akunnya jadi satu ya. Noper ini ya berarti. Oke, silahkan. Seorang laki-laki. Suaranya agak dikecilkan. Siapa? Ya, silahkan. Bu Sri, lanjut bisa? Iya Bu. Oke, soal terakhir nih. Suaranya kok ini ya? Umur 23 tahun. Sepulangnya disium di sebuah perguruan tinggi menunjukkan perilaku kritik diri sendiri, perasaan tidak mampu, pandangan hidup yang pesimis, penolakan terhadap kemampuan diri, kurang memperhatikan perawatan diri, lebih banyak menunduk, bicara lambat dengan nada suara lemah. Apakah tindakan keperawatan pertama untuk membantu pasien? Iya, apa ini Bu? Cek mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Oke, diagnosanya apa ini Bu Sri kira-kira? Pasien ya? Apa? Harga diri rendah situasional ya. Jadi intervensinya adalah kita identifikasi kemampuan dan aspek positif. Oke, terima kasih ya Bu Sri. Ini kayaknya nobar ini ya. Satu akun dipakai bareng-bareng ya. Oke, sudah selesai ya habis ini soalnya terakhir. Monggo Bapak Ibu mungkin jika ada yang perlu didiskusikan sambil mungkin saya screenshot nggih. Silahkan bisa dibuka kameranya karena di Google Meet ini nggak bisa nggak bisa di record ya, jadi harus screenshot dulu ini. Oke, silahkan. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, silakan ya. Nah, tunjukkan senyum terbaiknya ini ya. Oke, 1, 2, 3. Ya.